apa sih yang pengen aku kembalikan gitu, apa yang Tuhan kasih ke dalam hidupku, ya dengan bekerja melayani. Jadi aku pengen menjadi bagian dari keluarga orang-orang berduka ketika seorang ibu melahirkan anak tapi ibunya meninggal, ibunya meninggal anaknya hidup, itu air matanya keluar terus. Nah itu tugas aura dari dalam mungkin ya. Karena rasa sedih. Aduh gue langsung sedih loh denger ini. Kayak perjuangan seorang ibu itu dalam harus di-appreciate gitu. Kalau misalnya matanya mengkerut itu masih ada yang dipikirkan. Oh gitu. Harus matanya kebuka setengah itu pasti masih ada yang ditunggu gitu ya. Kalau matanya ada yang melotot mungkin? Ada, itu biasanya dia sakitannya luar biasa. Oh, sakit sebelum metongnya. Saat sakaratul mautnya ya, saat pencabutan nyawanya mungkin ya. Terus ada juga yang emang meninggalnya bahagia. Senyum. Artinya dia sudah menuntaskan tugasnya di dunia, sudah bahagia, beranak cucu segala macam gitu. Tadi kalau mengkerut kenapa? Mikir Karena banyak hutang piutang atau anak-anaknya. Kayak aku punya cerita ya. Aku pernah datang di salah satu keluarga yang kaya banget tapi mamanya disingkirin gitu aja, nggak digubris gitu loh. Akhirnya aku yang mandiin juga dan anak-anaknya sibuk ngomongin soal harta warisan. Anak iblis tuh ya. Anak iblis. Anak iblis. Itu ibunya itu benar-benar mengkerut dan rautnya sedih. Kalau pria sinase itu harus tahu cara membuat simpul senyum. Simbol senyum tuh harus gitu. Itu dilem kan, pakai lem. Dilem juga ya. Itu dilem juga. Nah itu susah banget. Aku udah bujuk dan segala macam. Terus aku langsung dengerin bisikan, cuman dengerin bisikan sekelibat ya. Aku cuma pengen pesen supaya anak-anakku akur, supaya anak-anakku tidak meributkan harta. Benar aku sampaikan. Oh gitu. Iya. Kok berasa enak ngomongnya? Kenapa? Ke mereka nggak takut nyinggung? Enggak dong, kan ini pesen. Oh ternyata yang benar. Di balik dia percaya atau enggaknya ya sekali kan bahasa Pasti percaya kalau memang mereka lagi betul. Kalau nyinggung tuh biasa gini, jangan lupa gue dapat bagian ya gitu. Iya, betul. Bukan maksudnya kan istilahnya kan biasa kan orang baru ketemu mereka. Ya. Tapi kan aku minta maaf ya, ini pesan dari almarhum gitu ya. Pesan dari si almarhum begini ya wajar dong. Mbak, terus rasa sensitif itu keluar sendiri setelah nekunin si bidang ini? Iya, rasa sensitif. Sebelumnya nggak ada? Belum ada. Tapi emang aku punya keturunan. Dari opungku ke omku ke mama aku ada. Mbak, terus apa namanya, sekali si di make upin megang si mayat itu berapa lama Mbak? Aku biasa paling cepat 1 jam, paling cepat ya. Itu kalau udah kondisinya dia udah dimandiin, aku tinggal make upin aja udah gitu. Tapi kalau sampai mandiin, make upin, hairdo, pakein baju itu bisa sampai 4 jam. Ditemenin nggak Mbak? Maksudnya ada sama keluarga? Ke keluarganya mereka, iya dong, enak aja. Kalau sendiri baik-baik diajak curhat. Curhat dong ma. Soalnya kalau misalnya pas meninggal itu pun pasti aku kayak misalnya ada yang mau mandiin terakhir kali, nyiramin terakhir kali, pakai baju dan segala macam itu. Ya ampun. Terus yang tadi yang santet itu gimana Mbak? Oh yang santet itu memang kalau santet itu emang auranya udah gak enak. Aku datang aja udah wah, fotonya kan kalau orang meninggal kan ada fotonya tuh di depan. Aku udah jatuh, udah kayak gimana, kakiku udah berat. Ini juga kayak masih ngikut sama aku. Iya. Oh mereka apa cuma santet doang? Yang belum sampai ke nirwana itu masih ikut gitu. Kayak aku nih ngomong sekarang tuh udah kayak berat gitu, mereka diomongin gitu. Tapi emang adabnya nggak boleh Mbak? Harusnya sebenarnya nggak boleh, tapi aku selalu bilang supaya kamu jadi contoh. Ketika lo punya masalah di dalam hidup, apapun itu masalahnya, selama lo masih hidup, lo dikasih solusi sama Tuhan. Dan buat anak-anak yang anak-anak muda yang sekarang gitu loh ya, yang cuma bisa ngabisin harta orang tua, contohlah mereka ini nih, anak-anak muda hebat.
Maksudnya kalian tuh masih punya kreativitas, kalian bisa jadi apa namanya, orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Acara ini luar biasa. Memang kita sih niatnya supaya kita datangin bintang tamu supaya bisa diambil positif, nilai-nilai positifnya. Itu paling benci mas settingan, terus yang nggak penting itu Iya. sebenarnya. Nanti dikat ya masnya, tolong yang ini kita ngobrol biasa aja ya say. Mbak Elsa, saya mau tanya nih, ada nggak sih kayak yang tiba-tiba langsung make upin misalnya meninggalnya mereka bareng nih karena bencana alam atau apa, ada 3 mayat atau 4 mayat satu gitu, keluarga. satu keluarga gitu. Nggak ada, belum ada. Oh belum dapat kasus Repot seperti saya itu ya. biasanya cuma 2. Ya, siapa tahu kan meninggal bareng. Tangannya banyak, mungkin kadang-kadang. Kalau misalnya make up paling jauh, Mbak Elsa pernah sampai mana tuh? Misalnya mungkin luar kota atau apa? Belum pernah keluar kota. Masih Paling jauh Jabodetabek sini. kan? Paling jauh di sini. Cilengsi. Bukan, Cibubur Country sini. Oh pernah di sini juga Iya, say? cuma beda 2 minggu sebelum aku kesini. Masa Iya. sih? Kamu hubunginnya dari 2 minggu say? Iya, Berarti serem banget. udah jodoh ya. Udah jodoh. Jodohku. Jodoh. Maunya ku dirimu satu cinta. Mbak, terus apa namanya, pernah ngelayanin jenazah yang transgender nggak misalnya contohnya? Oh, iya, belum, benar. belum pernah. Belum, gue bingung karena metongnya gimana, Bu? Bukan metong, maksudnya Belum. adatnya gimana? Iya. Mbak, kalau dirangkum artinya mereka itu tetap ada urusannya sama dia, apa yang mereka lakukan itu yang akhirnya terlihat gitu ya, Mbak ya? Bisa bilang gitu nggak sih saya? Iya. Iya. Jadi kayak yang terjadi nanti bagaimana caranya lo meninggal itu, bagaimana pas nanti semasa hidup lo seperti apa gitu loh, gitu aja. Mbak Elsa, ini kan omongannya ini udah semakin menarik kan, semakin panas gitu. Nggak tahu, ini lauk gue juga udah habis. Oh, iya. Dan seret, jadi selain makanan lapar, gue soalnya gue jauh. Jadi kita udah nyediain dessert juga nih Oh, buat asik. Mbak Elsa. Jadi habis makan kita nyediain dessert supaya tenggorokan nggak terlalu kering. Tapi minum kering. sebelum aku panggilin yang Aris tadi, Mbak Elsa harus siap-siap tutup hidung soalnya bau banget, bau sengit. balang sangit. Balang sangit. Kita panggil aja langsung ya, Aris. Misi lu ngapain lu ngisi lu? Gelasnya main berosotan. Iya. Apaan lagi sih? Aduh, aku kocok nih. Aduh, jadi buat kocok dulu kalian. Jika tadi Ceki Jericho, sekarang dia baunya ngocok-ngocok mulu. Mulut anak kotor. Gue habis nih. Habis. Emang lagi kelaparan. Lu tadi ngedengerin nggak pembicaraan kita? Jadi takut kalau ada mayat di bang. Ada nggak sih, Mbak? Ada, namanya Haris. bukan sebenarnya bukan mayat yang bangun, tapi mayat itu bisa melakukan gerakan-gerakan. Oh. Gimana? Apa sih? Lanjut aja. Enggak, sebenarnya ada mayat, ada yang namanya muscle twitch. Muscle twitch itu adalah gerakan apa yang terakhir kali mayat itu bisa bergerak. Oh, si gitu loh. otot. Oh, ada tuh Si ilmiahnya mayat. tuh ya, Bu, ya? Ada, itu ada emang ada gitu. Oh, jadi sebenarnya Ada dia yang tuh udah kayak mati, misalnya- tapi bisa gerak. Bisa gerak. Oh, Kayak itu misalnya namanya apa? muscle twitch. Muscle twitch tuh, mata-mata yang ada di rumah. Iya, jadi kayak ada gerakan tangan gini kebuka atau mata gini. Jadi orang kalau belum Tahu, tahu, tahu. perias jenazah belum tahu, dia bakalan Kaget ya? kaget. Kaget ya, Bu. Iya, Itu harus di- disangka dikedipin tinggi gitu kan. Tahu kan pernah suka ada yang kemarin Pak Adit juga kan daging sapi suka yang wujud. Ya ampun, laler Aris pulang sana, udah pulang. Saya udah bilang apa bau walang sangit. Dia datang laler. Kan lu malu-maluin aja dah lu lah. Nah sebenarnya karena kita kan acaranya memang acara paling unik, itu laler sebenarnya apa namanya figuran. Jadi kita mendatangkan figuran juga, jadi laler. Penonton bayaran ya, Bu. Itu namanya laler alay gitu. Aku mau tanya, nih kalau misalnya make upin Aris agak boros nggak bedak, asal kan mukanya lebar banget nih kayak meteor. Enggak, kalau beda Konturnya tebel ya, say. enggak, dia lebih cocok itu. bedak. Enggak, kamu lebih cocok sama itu antabur.
mantek. Ampun. Makasih ya. Terus ya. Mbak Elsa, terus apa namanya? Ada yang serem banget nggak sih? Sampai kayak, aduh, gue nyesel deh terima ini gitu. Ya itu Iya. banyak kecelakaan yang hancur, yang habis, lupa ini semuanya habis itu. Itu susah banget, karena harus ngegambar semuanya kan dari ulang lagi gitu. Ada nggak sih kayak misalnya dari keluarga, oh saya maunya make upnya dari saya sendiri, saya udah nyediain gitu. Enggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Malah kadang kalau misalnya kalau aku, tapi kayak misalnya ada nggak apa namanya lipstick favoritnya atau eyeshadow gitu. Dia ada juga yang kayak dulu meninggal pramugari itu sampai alat makeupnya aku udah bawa gitu, tapi aku minta karena dia pengen gitu dibisikin. Oh gitu. Oh. Tetap ya, Bo. Kayak gitu. Mbak, bisikannya itu nyata apa cuma? Kayak orang dibisikin gimana sih? Nggak terlalu jelas tapi itu. Tapi lu bener deh, gue gak boleh banyak bercanda. Kenapa? Gue tekom, Takut karena aku juga takut. Tekom. Mbak Elsa, saya masih penasaran nih kalau misalnya suatu saat Mbak Elsa dapat mayat yang transgender dalam arti dia udah merubah. Itu make up-nya harus seperti apa? Tetap harus perempuan lah ya? Harus perempuan. Berdasarkan request ya, Mbak? Tergantung request. Kalau aku kan kerjain apa yang berdasarkan request aja. Oh request ya, bener-bener. Tetap deh saja nggak mau Dari kesalahan juga. tadi aku ditanya mulu, boleh nanya nggak? Oh boleh. Oh kan dari tadi kita nanya Mbak Elsa, sekarang Mbak Elsa menanya kita. Tapi jangan yang serem-serem ya Mbak Elsa ya. Coba. Ada 2 pertanyaan sebenarnya, oke. Masing-masing tapi jawab ya. Oke. Aku takut sih ditanya sama dia. Are you ready? Tadi closing aja nih, gue Takut. Enggak, bercanda. aku punya pertanyaan. Kalau misalnya apa sih kalau di usia kalian sekarang sudah hidup dikasih nafas sama Tuhan, apa sih yang pengen kalian perbaiki di masa lalu kalian? Di masa lalu. Aku tanya dulu ya. Perbaikin Ngapain lo nanya lagi? Lu Enggak, jawab. untuk menjawab pertanyaan itu gua ada pertanyaan lagi. Untuk memperbaiki diri kita, lingkungan keluarga atau seluruhnya. Seluruhnya apapun itu, tapi cuma satu hal. Kayak aku nih, kalau ditanya apa yang pengen aku perbaiki di masa lalu aku, lulus kuliah, kayak gitu. Oh, gitu. Nah, kalau kalian apa, entah apapun itu, tapi yang kayaknya tuh kalau gua putar balik waktu lagi gitu, kayak nggak mungkin terjadi gitu. Kalau gua kan masih bisa nih kuliah gitu ya, tapi buat apa gitu kan? Kalau udah ada pekerjaan juga ya. Oke, siapa dulu yang mau jawab lu dulu? Ember. Oke, silakan. Aduh, gue takut sedih. Ya, nggak apa-apa, silakan. Orang tua sih saya. Kenapa? Nanti tolong kasih background sedih ya. Oh enggak, bukan, karena dulu kan kayak susah banget. Tahu aku. Sampai heboh banget ya. Gue gak mau nangis. Enggak, sumpah jangan. Gue biasa begini, Bo. Cuma iya. dulu. Terus setelah udah bisa ngapa-ngapain, terus ada uang, terus kayak pengen mereka ngerasain apa yang kita punya aja. Suatu saat kamu bisa jadi kebanggaan keluarga. Sedih banget. Percaya sih, beneran serius. Ingat gue. Iya, saya. Nah, Saya bagiannya saya. iya, bagian. Ya kamu apa? Kalau aku, intinya kan untuk ngebantu semua orang ya. Iya enak. Mungkin karena aku kan backgroundnya selain mata-mata kan aku ada usaha. Dan aku tuh merasa kalau bantu orang ya memang kita kan bisa bantu orang secara tenaga atau pikiran. Cuma orang itu lebih banyak, lebih membutuhkan itu dari sisi uang. Dalam arti kalau kita mau ngebantu orang dari dia mau bantu dia makan, tempat tinggal, pasti kan butuh uang. Saya mau kembali ke masa lalu untuk melakukan hal yang saya ketahui hari ini itu akan bisa menghasilkan uang yang sangat besar. Karena di saat saya punya uang yang sangat banyak, saya bisa bantu orang lebih banyak lagi. Gila. Saya mikir itu. Tapi suatu saat ketika Tuhan titipkan ya, Lo buat harus kalian inget, berdua ya ingat kan? ya, Iya. hari ini di segmen saya Elsa Frozen. Bukan Frozen Food ya saya. Tetap lo harus ingat atau Iya, itu kan iya, bisa jadi iya. itu satu Itu ujian. adalah janji. Iya janji ya. Ya, janji itu harus. Mudah-mudahan. Emang mungkin duit sih, maklum adat. Kemadatan lah.
Kayak gitu. Karena kadang-kadang kan banyak orang, misalnya banyak teman saya minta bantuan, Tan gue lagi gini tolong dong. Kadang kalau si ngomong, lu gini-gini aja, kita kasih saran, tetap di hati, coba kalau gue punya uang pasti lebih ngebantu dia kayak gitu. Iya, benar. Makanya saya merasa tuh kalau misalnya gue punya banyak uang, gue bisa bantu orang banyak banget gitu. Tapi saya tuh bukan tipe orang yang kalau ngebantu orang tuh ngasih uang nggak. Tapi Misalnya dia butuh makan, saya bakal beliin dia kayak misalnya sembako. Oh yaudah lu makan ya sembako. Lebih kayak gitu sih kalau saya. jadi mereka harus ada usaha juga gitu. Betul. Yang akhirnya ngajarin sih. Nah, pertanyaan kedua, ini yang mengerikan. Kedua yang jawab ya. Oke. Kalau pengen request sama Tuhan gitu loh, lu pengen mati dengan cara apa? Lagi ibadah. Lagi ibadah. Oke. Itu doa gue itu beneran, ya Allah seburuk-buruknya hidup gue pengen mati gue lagi ibadah. Bukan saya kalau bikin dosa banyak banget. Iya, pasti. Ya Allah saya pasti semua orang juga ngerasa nggak pantas di surga ya, Bo. Nggak pantas. Itu. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga. Saya sih kalau dibilang jauh dari agama sih nggak jauh-jauh banget kalau saya. Cuma tetap kita ngomongnya tentang agama. Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin meninggal kan ujung-ujungnya dunia lain, akhirat balik ke Tuhan, gitu kan. Kalau saya lebih ingin meninggal di suatu tempat, tapi hampir sama dia sih, ibadah tapi maunya di Mekah gitu, pas saya kayak jalanin umroh atau haji. Tapi maunya di saat saya udah tua, udah punya cucu sih. Ngatur umur ya. Yang kan ditanya Maunya apa? Maunya apa? Soal gua kan dong. muda. Lu mau Iya, makanya. siapa tahu nanti lu habis sholat subuh mau. Jangan. Jadi saya maunya kayak saya udah banyak bantu orang, udah punya anak, udah bisa ngeliat cucu, udah kayak bener-bener pensiun, udah rentak lagi umroh atau lagi apa meninggal. Mohon maaf banyak, ini acara banyak ya. Lo enggak, soalnya ini memotivasi kalian Oh, iya, dong, iya, bener iya, dong. iya, iya. Ada sinkronisasinya, bener nggak? Kalau misalnya Mbak Elsa sendiri, gimana? Kalau aku mau mati dengan keadaan Lagi make up mungkin? Nah, Lagi make up. Lu dia sehidupnya udah kerja, bantuin orang, masa sampai metong deh Siapa tahu kan ya, giling deh. Enggak, aku pengen matinya ketika anak aku kan janda, suamiku sudah meninggal, which is menjadi single mom is hard, you know? Iya. Dan aku memang bekerja juga melayani gitu kan. Jadi aku pengen ketika aku meninggal itu nanti anakku sudah mandiri, sudah punya keluarga, gitu, punya anak cucu. Jadi ninggalin anaknya saya. Dan jadi aku bisa meninggalkannya dengan enak, karena pada saat suamiku sakit, aku bekerja melayani orang yang mengurus suamiku adalah anakku. Jadi dia sangat berhak untuk mendapatkan masa depan yang luar biasa. Iya. Gitu. Tepuk tangan dong. Kita aminin ya. Pokoknya apapun yang di sini, semoga kita semua Mendapatkan apa yang kita ingin. Betul, mendapatkan, asalkan positif, nilainya Nilainya positif positif, gitu. Mbak Gloria. Terus Mbak, sesuatu yang pengen diulang di masa Oh ya, sesuatu yang pengen diulang tadi dia Pengen kuliah. pengen kuliah, itu aja. Sama aku pengen banget merubah masa laluku, bukan menjadi perempuan yang rebel. Dulu aku rebel banget. Asik tau Mbak, sampai sekarang gue masih asik. Iya, Lu juga masa bawaan dulu ya, say? rebelnya tuh ngelawan orang tua, pergi dari rumah, Sampai tuh, say? sampai kayak gitu. mungkin banyak kalau misalnya Mbak Elsa kalau pengen balik ke masa lalu pengen jadi beauty pageant kali ya Mbak ya. Ya, beauty pageant. Lebih santuy gitu-gitu. Medan! Mbak Elsa, planning Ya. ke depan tuh kayak gimana sih? Harapan dan planning ke depan? Aku pengen banget banyak orang yang punya passion seperti saya, jadi perias jenazah. Jadi banyak membantu orang-orang yang berkedukaan juga gitu loh. Nah, harapan aku sih buat anak-anak muda juga, karena berhubungan dengan makeup segala macam gitu. Aku pengennya kalian lebih bijaksana untuk membeli makeup, karena kadang-kadang anak muda sekarang nih cuma membuat gaya-gayaan di makeup brand tertentu, nyoba habis itu buang gitu. Daripada sebelum kadaluarsa itu kalian kasih ke orang-orang yang membutuhkan. Aku juga punya sekolah buat anak-anak tunarungu, dan itu biayanya gratis. Tunarungu dan tunawicara. Jadi kalau bukunya makeup yang nggak pernah dipakai,
belum kadaluarsa bisa kasih juga aku. Dan harapannya buat anak muda, sekali lagi hidup adalah kesempatan. Betul, kesempatan Gunakan- buat baik ya. Gunakan kesempatan itu berbuat baik. Sebaik-baiknya. Nggak harus heboh-heboh, yang kecil-kecil aja, kayak mengucapkan terima kasih, tolong, maaf, kayak gitu. Hal-hal yang kecil aja. Dan kalau misalnya ada orang yang minta tolong sama kalian, jangan bilang tunggu besok. Atau ketika apa yang dia minta atau yang dia butuhkan ada di dalam diri kamu gitu loh, kamu punya gitu loh, tapi kamu bilang ntar ya say gitu, itu jangan. Bahasa Tolong. Ike ya, say. Nah, jadi emang kalau mau tolonglah gitu loh. Benar. Sebenarnya pertanyaan terakhir yang mau gue tanyain udah terjawab juga. Terjawab pesan-pesannya ya. Itu kan tadi aku pertanyaan terakhir yang mau aku tanya itu ada pesan-pesan Iya. untuk mata-mata. Iya. Tapi karena udah terjawab, paling aku mau menegaskan lagi buat mata-mata yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya punya make up yang udah nggak terpakai ataupun yang sudah kadaluarsa, baju yang kalau baju itu harus baju pesta atau gimana kalau untuk Maya? Kebaya. Baju kebaya. Baju kebaya, jas, wig jas, ya, wig. wig yang sudah tidak terpakai bisa di sumbangkan ya. Karena banyak banget orang-orang yang belum, yang nggak seberuntung kita atau yang dengan yang lainnya Bisa segala macam. disumbangkan melalui Mbak Elsa, dan Mbak Elsa itu akan menyalurkan ke sekolahannya dan ke mayat-mayat yang akan di make upin Mbak Elsa. Ember. Nanti kita kasih IG-nya juga ya di bawah Iya, sini ya. Untuk info lebih lanjut ya, saya sering dokter kali lalu lebih lanjut. Mbak Elsa makasih banyak. Terima kasih Terima kasih. Elsa. Ini bukan yang terakhir kita ketemu, coy. Iya, Maksudnya maksudnya akan ada kesempatan lagi. kesempatan gitu, episode segala macam. berikutnya. Ember segala macam. Iya. Jangan kapok-kapok kita undang ya, say. Enggak dong. Buat mata-mata di rumah, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi, memberi informasi yang lebih, ya kan? Intinya adalah ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.